Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sini kami akan menjelaskan tentang pengimplementasian modal menggunakan PPS layanan Biznet Geo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Karisma Atisha. Kemudian di sini juga ada anggota lain yaitu Irman Nur Hakim, Fariel Zapran Satriani, dan Noverlindra Waru. Langsung aja pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Noverlindra. Baik, adapun pembahasan yang pertama adalah mengenal penyedia layanan VPS atau provider. Layanan VPS Biznet. Layanan VPS Biznet ini adalah layanan server virtual yang beroperasi di infrastruktur cloud milik Biznet Geo. VPS ini memberikan penggunaan akses ke server virtual yang dapat dikonfigurasi dan dikelola seperti server fisik, tetapi dengan fleksibilitas dan efisiensi biaya karena berbagai infrastruktur fisik dengan server virtual lainnya. Yang kedua adalah cara berlangganan VPS. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah melengkapi form registrasi yang telah disediakan. Setelah melakukan registrasi, lakukan konfirmasi melalui email. Kemudian masuk ke dashboard portal Biznet Geo menggunakan username dan password yang sudah diatur sebelumnya. Langkah kedua yaitu setelah melakukan pendaftaran, akan diarahkan ke halaman dashboard Biznet Geo untuk melakukan pembelian VPS, kemudian menuju com, lalu ke Neolet, lalu create new, seperti gambar di bawah ini. Langkah yang ketiga, setelah itu akan diminta untuk mengisi beberapa opsi dan form seperti pilihan paket. Neolet sendiri memiliki harga mulai dari 50.000 untuk satu vCPU core 1 GB RAM dan 60 GB penyimpanan SSD 60 GB. Yang keempat, yang terakhir, setelah melengkapi semua form, kita bisa mengklik next, lalu pastikan detail paket dan cara pembayaran. Setelah itu, klik order. Jika pembayaran terkonfirmasi, maka nilai sudah berhasil dipesan dan secara otomatis sudah aktif pada dashboard portal Biznet Geo. Kemudian untuk pembahasan kedua mengenai SSH akan dijelaskan oleh Fariel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SSH. Jadi, langkah awal itu yang harus dipersiapkan adalah tentu saja layanan Neolite-nya atau ya Neolite Pro, terus putih. Nah, langkah awal tuh pertama-tama pergi ke Biznet Geo-nya, lalu masuk ke Neolite, terus ada yang namanya SSH, masuk ke situ. Lalu kita di situ akan menambahkan sebuah SSH key baru. Selanjutnya, jika sudah membuat SSH key baru, otomatis akan terdownload filenya berbentuk .ppk. Selanjutnya, cara kedua, dengan menggunakan putih generator untuk mendapatkan public key yang harus di-copy nanti ke dalam SSH key-nya. Lalu, setelah putih generator di-generate, akan muncul sebuah public key yang tulisannya random seperti itu. Nanti kita copy, lalu kembali ke Biznet Geo-nya. Nanti di penambahan SSH key-nya ada
paste public key-nya yang ada di putih generator. Jika sudah, maka SSH key baru telah terbuat. Lalu langkah selanjutnya kita pergi ke Neolite lagi untuk membuka konsol atau terminal di BiznetBio. Setelah itu, kita harus mengaktifkan dulu password authentication-nya dulu dengan cara source code-nya itu sudo nano /etc/ssh/sshd_config. Lalu cari password authentication-nya, rubah menjadi yes. Setelah itu kita save, lalu kita pergi ke putih. Selanjutnya kita ke putih, masukkan IP yang kita punya di bisnetnya. Setelah itu kita masukkan terlebih dahulu key-nya ke dalam out, terus kami masukkan key-nya berbentuk import.ppk. Setelah itu langkah cara keduanya itu menggunakan SSH-nya di run terlebih dahulu. Lalu kita cek key-nya tersebut. Jika sudah dicek, langsung saja service SSH restart. Di sini saya akan, untuk penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh saya. Berikut ini tampilan model yang sudah kita buat. Nah, di sini saya login sebagai guru. Untuk guru sendiri, di sini kita hanya bisa membuat bisa mengirim materi, tugas, membuat kelas. Ini tampilan dashboard-nya. Kemudian kita masuk ke My Course. Di sini sudah ada baru sebagian kelas yang dibikin, yaitu kelas A. Di sini guru bisa kita coba untuk menambahkan materi. Nah, di sini ada assignment untuk mengasihkan tugas. Kalau misalkan kita mau ngasih materi kepada siswanya berupa file, kita masuk ke file. Kemudian tambahkan nama untuk si materi tersebut, misalkan tambahkan file. Nah, untuk langkah selanjutnya langsung kita save and display. Lalu di sini kan sudah terupload ya materi yang sudah tadi dimasukkan, file yang dimasukkan. Nanti akan muncul pada tampilan, kalau misalkan si siswa login, nanti bakal masuk ke situ langsung. Si materinya bisa dilihat juga oleh siswa. Nah, untuk selanjutnya
Di sini juga bisa membuat kuis untuk ngasih tugasnya kan bukan hanya dari file saja, kita coba kan kuis di layanan Moodle. Masuk aja pada kelas A, kemudian kita tambahkan untuk menambahkan kuis, add an activity, kemudian pilih kuis. Nah, di sini untuk nama disesuaikan, mau dikasih nama apa. Di sini saya coba kuis 3. Untuk description-nya juga bisa ditambahkan, tapi di sini saya coba untuk tidak menambahkan, langsung aja ke display, di klik. Kemudian untuk timingnya, open the quiz, waktu kuis dibukanya tanggal berapa sampai jam berapa. Kemudian untuk close-nya, deadline kuisnya mau tanggal berapa. Di sini kita coba tanggal 13. Jamnya juga disesuaikan. Sini kita jam 8.11. Nah, untuk the limit itu si siswa untuk mengerjakannya dikasih waktu berapa menit. Misalkan 30 menit untuk mengerjakan soal. Kemudian lanjut ke layout. Nah, di sini untuk layout gantung dari gurunya mau ngasih berapa pertanyaan kepada siswanya. Karena di sini untuk example doang, kita contohnya 2 pertanyaan aja. Kemudian save and display. Nah, di sini udah dibuat. Nah, untuk ngasih pertanyaannya, kita klik add question. Klik add a new question. Nah, di sini ada pilihan yang bisa kita pilih, ada berupa esai, terus pilihan ganda, itu disesuaikan. Nah, di sini saya akan coba untuk pertanyaan esai. Nah, pilih kategori yang sudah kita buat tadi. Di dalam questionnya ini tuh pembahasan apa. Nah, coba pertanyaan pertama di sini ada default mark itu buat nilai satu soal itu dikasih nilai berapa. Misalkan kita kasih nilai 20. Udah. Baru satu pertanyaan. Kemudian soal berikutnya, untuk soal kedua, klik add, terus new question, pilih lagi esai, oke. Kedua, oke, save.
Sini ada 2 pertanyaan. Kemudian klik save kan? Hah? Udah kan nih? Udah. Setelah di save nanti berarti ini sudah satu ya. Cara membuat kelas yang lainnya, kita masuk ke slide administration, kemudian ke courses, kemudian klik ini manage course and categories, kemudian klik create new category, terus untuk kategori name-nya kalian bisa sesuaikan kelasnya namanya mau apa, misalkan TK 22B, create. Nah, di sini udah ada. Ini hapus dulu. Mana tadi? Ih, kok nggak ada? Oh ini. Nah, di sini udah ada ya kelasnya. Kemudian kita klik kelasnya. Nah, di sini ada untuk menambahkan mata kuliah pada kelas yang sudah kita buat tadi. Klik create new course. Ininya apa ya? Ininya disesuaikan matkulnya mau apa, misalkan sistem tertanam, singkatannya apa, ST misalkan. Di sini juga bisa menambahkan misalkan sistem tertanamnya. Di sini misalkan di mata kuliah ini tuh kalian mau menambahkan foto kan buat mata kuliahnya. Sini ada foto nggak? Misalkan ya. Nah, kemudian langsung save and display. Nah, di sini udah terbuat kelasnya. Coba kita lihat. Nih udah ada. Terus di misalkan di kelas ini juga bukan hanya mata kuliah aja. Jadi di mata kuliah itu bisa nambahin kelas materi sama nambahin tugas. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pembagian kelas dan membuat kuis. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Irman. Login lah coba, login lah si siswa yang ningali. Ada dashboard. Nah, di sini
Kalau misalnya ngomongin tampilan, di sini ada tampilan yang timeline si guru yang telah menambahkan tugas buat si siswa pada hari Jumat. Awalnya ya ada kayak timeline gitu. Ini pada hari Jumat tanggal 13 Desember. Ini tuh timeline tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Coba ke bawah. Nah, ini ada tampilan kalender juga. Jadi di sini bisa diperlihatkan gitu. Kita juga bisa Ada yang mengatur nanyain sendiri, alis aku. bisa mengatur Alis sendiri pakai apa? timeline atau timeline kapan Hah? berakhirnya ataupun kapan dimulainya si tugas Oh, tersebut. siapa? Dan ini ada sebuah pengaturan yang telah Pandemi ya. diatur. Lanjut ke bawah. Jodoh. Kesopan kamu. Nah, si siswa juga bisa mengoverride ataupun mengkomen si tugas tersebut bila mana kalau misalnya si tugas tersebut keliru diberikan oleh gurunya ataupun kelebihan waktu ataupun meminta kayak keringanan waktu bila si siswanya tuh melewati batas waktu yang telah ditentukan. Next ke bawah. Terus di pinggir dashboard ada yaitu namanya My Course. Jadi My Course ini tuh isi kayak daftar-daftar mata kuliah yang telah ditetapkan oleh oleh dosen ataupun gurunya. Jadi coba saja kita lihat yang microcontroller yang TK22A. Nah, di sini ada tugas dari tugas ataupun materi dari mata kuliah ataupun mata pelajaran microcontroller ini gitu. Nah, di sini si siswa bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Misalnya kita pencet, coba kita lihat kuisnya. Bisa tinggal di kuisnya. Oh ya, atau materi tersebut kita lihat bisa kita lihat. Bisa kita baca-baca juga sebagian. Oh, ini materi, salah. Coba back lagi kembali. Nah, coba masuk ke kuisnya. Kita masuk ke kuis ketiga. Nah, di sini ada limit yang ditentukan oleh guru tersebut, 30 menit. Coba kita masuk. Start. Nah, jadi si siswa bisa mengerjakan semua kuis di sini gitu kan. Kuis yang telah ditentukan oleh gurunya gitu. Nah, terus si siswa juga bisa melihat nilai yang kuis yang telah dia kerjakan, tapi nanti setelah si kuis selesai dikerjakan. Dan di sini pada tampilannya ada timelinenya ada di sini kelihatan gitu kan. Terus kita bisa menghilangkan timelinenya juga. Coba ke bawah. Nah, setelah selesai coba isi dulu gitu. Coba isi dulu ini ya jawabannya. Random aja gitu. Isi dengan apa aja bebas random. Mau isi karena ya di sini pertanyaannya juga random. Satu lagi. Oke, setelah selesai coba finish. Nah, di sini bakalan muncul kayak status si siswa setelah mengerjakannya. Di sini bisa muncul juga kita kelarnya jam berapa, time limitnya, terus selesai jam berapa, dan harusnya ada nilainya gitu. Nilai yang telah dikerjakan oleh si kuis itu si siswa ke bawah dulu. Untuk penilaian, untuk bisa lihat nilai
dinilainya kan sama guru. Dan kalau misalnya untuk melihat nilai, si ralat, kalau misalnya untuk melihat nilai, si siswa harus menunggu gurunya menilai tersebut. Tapi nanti setelah si kuisnya atau si tugasnya selesai dinilai oleh gurunya, nilainya bakal muncul di tampilan siswa tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dan demo dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.